Di video sebelumnya, Ryoga membawa Irene ke tempat lelang Midas. Ryoga sengaja membawanya ke sana untuk menyingkirkan para pesaingnya dengan kekuatan Raja Bangkrut dan kesialan Irene. Namun Ogawara, musuh terbesarnya, tidak terpengaruh oleh kekuatan Irene. Mungkin karena kekuatan kendali Ogawara yang tinggi. Lalu seperti apakah kisah cerita selanjutnya? Mari kita langsung kendalikan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, akhirnya relik tingkat dewa yang ditunggu-tunggu pun dikeluarkan di sana. Relik itu bernama rumput keabadian yang berasal dari zaman kaisar legendaris yang pernah berkuasa di Tiongkok kuno. Konon rumput itu menjadi barang buruan yang diincar sang kaisar karena menjanjikan keabadian. Sebelum kembali ke masa lalu, Ryoga tidak bisa hidup tanpa rumput keabadian yang bisa mengobati lukanya dari efek relik. Demi mendapatkannya, Ryoga dulu menerima segala jenis pekerjaan kotor dari Ogawara yang memiliki relik tersebut. Jika relik itu sampai jatuh kembali ke tangan Ogawara, maka Ryoga akan mengulangi masa depan yang sama seperti dulu. Oleh karena itu, Ryoga harus bin wajib untuk mendapatkan relik tingkat dewa tersebut. Konon kata si moderator, buah almond dari relik itu punya khasiat luar biasa untuk meningkatkan kejantanan. Jadi sangat cocok untuk bapak-bapak yang lemah syahwat, padahal khasiat aslinya itu bukan itu, Sat. Tapi karena mereka sudah terlanjur percaya kepada mitos tersebut, banyak bapak-bapak lemah syahwat yang mengajukan harga untuk membelinya. Bahkan baru dimulai saja, mereka sudah menawar dengan harga yang cukup tinggi. 회장님 아니라고 이 멍청한 것들아. 젠장 100만 2천만 1,500만 5천만 달러 1억 달러. Ogawara yang sangat menginginkan relik itu ngebid harga sampai 100 juta dolar. Lalu ditimbah Irene dengan harga 150 juta dolar yang membuat semua orang tercengang. Ogawara kembali membalas 160 juta dolar, tapi Irene ngebid lagi 200 juta dolar. Sontak hal itu membuat Ogawara sangat gerengseng. Takuya mengingatkan agar Ogawara berhenti bersaing karena uang tidak akan bisa mengalahkan Irene yang lahir dari keluarga konglomerat dan... 제발 진정하세요. 2억 2천만. 회장님. 이건 놔. 이건 사람. Ya, akhirnya relik tingkat dewa itu didapatkan oleh Ryoga berkat bantuan dari si pirang Irene. Ryoga merasa sedikit tidak enak karena gara-gara dia, Irene jadi harus keluar uang banyak. Tapi uang bukan masalah bagi Orkai seperti Irene. Yang penting Ryoga bisa menyelesaikan masalah yang menimpa Irene. Ryoga menjelaskan bahwa Irene menjadi sumber kesialan karena Irene ketempelan sesuatu. Jika Irene ingin berhenti jadi sumber kesialan, maka ia harus menyerahkan sesuatu yang dimilikinya kepada Ryoga. Namun karena Irene tidak mengerti tentang relik, dia kebingungan apa yang dikatakan oleh Ryoga. Untuk memastikan jenis relik yang berada di tubuh Irene, Ryoga menanyakan tentang tato yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sesuai dugaan, Irene menunjukkan tato yang muncul di tubuhnya. Itu berarti relik tersebut adalah relik tipe kepemilikan terikat. Relik itu sama dengan relik catatan masa depan milik Sasaki. Berbeda dengan relik jenis habis pakai yang bisa dipakai siapa saja tapi terbatas. Relik tipe kepemilikan terikat tidak punya batas daya tahan dan hanya sang pemilik yang bisa menggunakannya. Tapi ternyata relik yang berada di tubuh Irene adalah relik tipe parasit yang merupakan jenis yang bersimbiosis parasit pada tubuh pemiliknya. Berbeda dengan tipe kepemilikan terikat, kekuatan tipe parasit tidak bisa direbut dengan mudah. Oleh sebab itu, Ryoga akan mencari cara lain untuk membantu Irene. Ryoga memberikan nomor kontaknya sebagai jaminan agar Irene tidak khawatir Ryoga kabur. Ryoga berencana jika kekuatannya tidak bisa direbut, Ryoga hanya perlu tetap berada di dekat Irene. Tak lama, relik anakan pohon almond itu diserahkan kepada Ryoga bersama barang-barang yang lainnya. Untuk membawa semua relik hasil lelangnya, Ryoga menghubungi si pirang dan kawan-kawan. Namun mereka tidak mengangkat telepon Ryoga karena ternyata mereka mencoba membawa kabur semua harta Ryoga. Lalu apa yang terjadi? 웅장해지는 걸. 감히 내 돈을 들고 튀어?
Ya, si Pirang tidak menyangka Ryoga bisa mengetahui keberadaan mereka yang membuatnya sangat ketakutan. Untuk menghukum mereka, Ryoga mengeluarkan relik yang baru dibelinya, yaitu Undang-Undang Hammurabi dari Babilonia kuno. Relik itu terkenal dengan pasal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Relik itu tipe counter dengan kekuatan bisa membalas secara instan aksi apapun dari musuh. Lebih jelasnya, relik itu bisa membalikan serangan musuh. Relik itu juga bisa digunakan untuk membuat hukuman sebab akibat, seperti yang dilakukan Ryoga sekarang kepada si Pirang dan kawan-kawan. Ryoga membuat aturan jika mereka tidak berkhianat maka mereka akan aman. Namun jika mereka berani berkhianat kepada Ryoga, maka tubuh mereka akan auto hancur berkeping-keping. 다신 안 그러겠습니다. Setelah berada di hotel, Ryoga menyeru si Pirang dan kawan-kawan untuk memindahkan relik itu ke dalam pot kembali. Ryoga ingin tahu sejauh mana mereka bisa melakukannya. Namun ternyata tangan mereka berhasil membuat relik itu tenang dan nyaman karena daya selaras mereka tinggi. Berbeda dengan Ryoga yang daya selarasnya rendah, dia itu sangat kesulitan mengendalikan relik tersebut. Bahkan semalam ia sudah mencoba mengikat kontrak kepemilikan terikat tapi gagal total karena relik itu geger-began mengamuk. Lalu karena relik rumput keabadian itu menyukai manusia dengan daya selaras tinggi, Ryoga menjadikan si Pirang dan kawan-kawan sebagai pengasuh relik tingkat dewa tersebut. Tak lama Ryoga mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang sudah tidak asing lagi di masa lalunya, yang ternyata dari Ogawara. Ogawara di sana meminta Ryoga untuk membahas tentang relik rumput keabadian yang diinginkannya. Namun Ryoga menolaknya mentah-mentah karena sudah tahu niat Ogawara. Lalu Shikoya Batok meminta Ogawara mempercayakan kepada dia untuk membereskan Ryoga menggunakan relik milik perusahaan. Takoya yakin bisa dengan mudah membereskan Ryoga yang hanya orang biasa sekaligus cari muka. 알겠어. Beberapa hari kemudian, sejak kapak peraknya mulai bereaksi, sampai saat ini belum ada orang kiriman Ogawara yang datang. Padahal Ogawara sudah mulai bosan menunggunya. Namun yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga dan... 유 혼자? 혹시 서준 씨 되십니까? 야, 김박았어! 야! Ya, Ryoga sengaja mengejek Shikoya Batok untuk menjatuhkan mentalnya. Ia mengatakan bahwa Takuya adalah antek-antek asing, pengekor atau kacung Ogawara. Ucapannya itu berhasil membuat emosi Takuya tidak stabil dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dengan begitu, Takuya tidak akan bisa lagi memakai relik tingkat tinggi dan... Ya, Takuya tidak menyangka bahwa Ryoga selama ini paham tentang relik dan merebut relik milik perusahaannya. Relik itu adalah bubuk zombie pendeta Podo, tipe kepemilikan terikat tingkat A yang langsung ditaklukkan oleh Ryoga. Relik itu berasal dari agama Podo di Afrika yang bisa merubah orang menjadi zombie jika menghirup bubuk relik tersebut. 하루에 닿거나 흡입할 경우 Keesokan harinya, Ogawara terlihat sangat geram melihat anak buahnya menjadi zombie terkena senjatanya sendiri. Ogawara langsung menyuruh anak buahnya yang lain untuk mencari relik yang dibawa Takuya. Namun katanya relik yang dibawanya sudah menghilang. 알게 뭐냐? 이진아 변호사를 불러. 예? 바꾸는 수밖에. Sementara itu, Ryoga sudah tiba di bandara bersama si Pirang dan kawan-kawan. Ryoga terlihat sangat puas karena berhasil mengumpulkan relik dalam jumlah besar. Semua reliknya itu sudah lebih dari cukup sebagai modal awal. Tak lama berselang, dia dihampiri oleh Masako tanpa rasa, seorang pengacara dari perusahaan TKBM milik Ogawara. Di sana Masako menawarkan kontrak dengan tim ekskavasi TKBM dengan uang kontraknya senilai 100 juta dolar. Ryoga juga akan diberi gaji bulanan dengan jumlah yang sangat besar. Pokoknya berkali-kali lipat di atas UMR, bahkan akan ditunjang BPJS dan uang makan saat di lapangan. Namun belum selesai Masako berbicara, Ryoga langsung menolaknya mentah-mentah. Penolakan itu membuat Masako geram. Ia mengancam Ryoga bahwa Ogawara pasti akan balas dendam atas tindakan Ryoga yang merebut barang dari Takuya. Masako juga mengatakan bahwa Ryoga bisa kehilangan nyawa bersama semua anak buahnya terkena penyakit aneh. Namun 어디 한번 볼. 물대포나 먹어라! 되돌려줘 똑같이.
Ya, Ryoga membalikan serangan water cannon milik Masako menggunakan relik undang-undangnya sehingga Masako harus terkapar terkena serangannya sendiri. Mumpung banyak yang menonton, Ryoga akan membuktikan bahwa relik zombie itu bisa digunakan di depan muka umum. 삼강과 폭발음이 들렸다고 함. 참 반복한다. 카페 앞에서 Setelah berhasil melumpuhkan Masako, Ryoga kembali mendapatkan relik baru yaitu tinta pelukis Bukit Montmartre, Paris. Relik itu tingkat langka peringkat B tipe habis pakai dengan sisa pemakaian 50 dari 100. Tak lama, Ryoga mendengar suara si gagak yang menyerunya untuk pergi dari tempat itu karena ada bahaya yang mengancam. Di sana si Pirang tampak heran melihat Ryoga ngomong sendiri seperti orgil. Sementara itu, Ryoga tidak terima terus diatur-atur oleh si gagak yang belum menjelaskan apapun kenapa ia mengirimnya ke masa lalu. Dan benar saja, tidak lama kemudian setelah itu, Ogawara datang ke sana sehingga apa yang terjadi? BM의 권태준이라고 하네. 처음 뵙겠습니다. 조용히 해주기. 안녕하세요. Lalu saat Ogawara menggunakan daya kendalinya itu kepada manusia, Ryoga dengan cepat mengancamnya dengan pisau agar ia membatalkan daya kendalinya. Namun dengan mudah Ogawara mementalkan Ryoga dengan kekuatan reliknya. Tapi tiba-tiba kekuatan reliknya itu mendadak lenyap dan ternyata Ryoga sang dewa copet berhasil mencurinya. 이걸 찾으시는 모양이지? 아, 그래. 전생에 네 놈이 날 이 자식이 했던 게 이 소매치기 기술. Relik itu adalah surat undangan dewa yang kesepian, sebuah relik peringkat tingkat dewa dengan tipe habis pakai. Karena relik tingkat dewanya telah dicuri, Ogawara kembali menggunakan relik yang jauh lebih kuat. Relik itu adalah relik penakluk yang bisa mengendalikan mental lawan dan membuat mereka tunduk kepadanya. Relik itu tipe parasit yang sama dengan relik milik Irene, jadi Ryoga tidak bisa mencurinya. Selain itu, Ryoga juga tidak tahu di bagian tubuh mana keberadaan relik itu. Terlebih lagi, Ogawara juga punya relik pelindung jira yang seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Ogawara berencana akan menghabisi Ryoga dan semua anak buahnya sekarang juga. Namun tiba-tiba si gagak muncul memberi peringatan agar Ogawara tidak menggunakan kekuatan itu, karena tempat itu adalah tempat peristirahatan terakhir jakal, licik, dan anjing-anjingnya yang bisa terbangun oleh kekuatan relik Ogawara. Tapi Ogawara tidak peduli akan hal itu. Dia tetap akan membunuh Ryoga dengan kekuatan itu dan menaklukkan si gagak agar menjadi miliknya. Akan tetapi 어리석은 놈. 무슨 일이야? 지진이야. ya, gempa bumi terjadi yang disusul oleh munculnya makam kuno raksasa. Ryoga teringat bahwa di ramalan masa depan sudah dipastikan akan terjadi malapetaka di bulan Januari yang akan menyeret dunia ke dalam kekacauan. Tapi kejadian itu benar-benar di luar dugaan Ryoga. Kemunculan makam dalam jumlah yang tak terhitung muncul di berbagai belahan dunia secara bersamaan. Tak lama muncul seekor anjing yang merupakan relik milik dewa Set, salah satu dari 9 dewa Ennead Mesir, yang disusul oleh kemunculan si anjing hitam. Anjing hitam yang menyerupai Doberman hitam itu adalah Anubis. Lalu kalung yang bisa berbicara itu adalah Osiris, yang juga merupakan salah satu 9 dewa Ennead. Osiris adalah dewa kesuburan dengan tongkat gembala dan gembuk perontok yang menjadi simbolnya. Sementara Anubis adalah dewa yang menguasai arwah dan ritual pemakaman yang menuntun orang mati menuju akhirat. Mereka adalah relik tingkat dewa yang luar biasa yang muncul sekaligus bersamaan sampai membuat seluruh dunia ditelan makam kuno raksasa. Mereka terlihat sangat murka karena manusia yang dianggapnya hina telah membangunkan mereka. Lalu tiba-tiba Ryoga menggunakan relik undang-undang Hammurabi untuk menghadapi amukan mereka dan 부미를 지켜라 세트. 화가 많이 나 보이는데. 지금 인간놈 따위에게 끌려 나왔는데 이놈들 다 쓸. 곧 어디 한번 해보시지. 엿보는 거냐?
Ya, dengan relik itu, Ryoga mengembalikan serangan Dewa Set kembali kepadanya. Setelah Ryoga menggunakan reliknya, Dewa Set langsung menyadari bahwa Ryoga dibantu oleh si burung gagak. Dewa Set bisa tahu dari bau tikotok atau bau khas si gagak yang dikeluarkan Ryoga saat membalikan serangannya. Si gagak dianggap mereka sebagai pengkhianat yang berpihak kepada manusia, yang menurut Osiris seharusnya dia sudah disegel. Karena yakin si gagak sudah disegel, Osiris menyalahkan bahwa hidung Dewa Set itu sudah koslet hingga tidak bisa membedakan mana bau tikotok, mana bau tihayam. Sultan Dewa Set pun tidak terima hidungnya dianggap bermasalah hingga terjadi perselisihan di antara mereka. Anubis pun meminta mereka untuk diam karena dia akan memberi pelajaran kepada Ryoga lewat ujiannya. Tiba-tiba Ryoga sudah berada di atas timbangan pengadilan untuk disidang oleh Anubis. Ryoga harus menjawab 42 pertanyaan yang diajukan oleh Anubis di hadapan para juri. Selintas Ryoga langsung teringat pemilik relik Anubis sebelumnya di kehidupan masa lalunya. Kata pemilik sebelumnya, pertanyaan yang diajukan Anubis itu sangat mudah dan bisa dengan cepat dijawab. Ryoga hanya cukup menjawab ya untuk semua pertanyaan mudah dari Anubis. Dengan begitu, Ryoga akan lolos dari ujiannya. Tapi jika Ryoga berbohong atau tidak bisa menjawab, maka dia akan digebruskan ke dalam neraka. Pertanyaan pertama pun dimulai. Di sana Anubis menanyakan apakah Ryoga belum pernah mencuri. Pertanyaan kedua, apakah Ryoga tidak pernah berbohong. Dan pertanyaan ketiga, apakah Ryoga tidak pernah menggoda janda muda. Namun karena Ryoga sudah pernah melakukan itu semua, Ryoga tidak bisa menjawabnya meskipun hanya tinggal bilang iya saja. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu memang gampang, tapi untuk bocil yang belum banyak melakukan dosa. Nah, karena Ryoga tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, Anubis memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pertanyaan yang lain, lalu menyerumuskan Ryoga ke dalam neraka jahanam untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. 진통을 가볼까요? 기다려! 심판이 끝났습니다. 살아있는 Ya, di neraka tersebut, Ryoga dikepung oleh ratusan zombie yang sudah sangat kelaparan. Ia hanya menggunakan tulang untuk menghajar setiap zombie yang akan memakannya. Lalu tiba-tiba cahaya terang muncul. Si gagak datang menolong Ryoga yang sudah tidak berdaya dan hampir dimukbang oleh para zombie dan... 도대체 무슨 일? 형님. 잠깐! 뭐가 이리 오래 걸려? 심판의 공간이 억지로 찢어져. 저게 뭘? 이럴 수가? Ya, Ryoga berhasil keluar dari pengendalian Anubis berkat bantuan dari si gagak. Sementara Anubis berakhir dengan tragis. Ia kembali dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tubuhnya yang sangat kurus. Dewa Set di sana terlihat sangat murka kepada si gagak yang berpihak kepada manusia. Ia ingat bahwa si gagak telah disegel, tapi tidak tahu bagaimana si gagak bisa lepas dari segel itu. Dewa Set mengatakan dia tidak akan pernah lupa bahwa si gagak berpihak kepada manusia dan menyerang sekutunya sendiri, bahkan melahap habis kekuatan mereka. Sontak Dewa Set pun langsung mengamuk mengeluarkan ratusan mumi dari dalam tanah untuk menghabisi Ryoga dan si gagak. Namun sayangnya si gagak tidak bisa membantu Ryoga lebih jauh lagi. Ryoga pun mengaku sudah tidak mengharapkan bantuannya lagi karena sekarang ia bisa mengarahkan kekuatannya sesuka hati. Ryoga mengeluarkan pedang Muramasanya lalu ngabret membantai para mumi itu dengan sangat cepat. Para dewa Mesir yang berkamuflase menjadi mumi yakin Ryoga itu tidak akan bisa membantai para mumi itu karena mereka bisa terus bangkit meski terus dibunuh berkali-kali. Ryoga pun menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu dia harus mengganti senjatanya dengan relik pisau juru pemakaman Mesir. Relik itu adalah pisau yang dirasuki pembuat mumi Mesir kuno, jadi dia bisa merasakan keberadaan Anubis di sana. Ryoga meminta relik itu membantunya menemukan Anubis di antara para mumi-mumi itu sehingga 그거 좋은 생각이군. 정신이 드나 아누비스?
Ya, Ryoga berhasil membantai relik-relik dewa Mesir kuno itu berkat bantuan dari relik pisau juru pemakaman Mesir. Setelah itu, Ryoga meminta relik Anubis untuk melakukan pengadilan ulang sekali lagi. Namun menurut Anubis, diulang berapa kali pun Ryoga tidak akan pernah bisa lolos dari ujiannya itu. Ryoga menegaskan bahwa kali ini dia yakin pasti akan lolos. Dengan terpaksa, Anubis pun mengulangnya kembali meski dalam keadaan tubuh yang sudah kering kerontang. Mungkin karena kekuatannya sudah diserap oleh si gagak. Ryoga mulai meremas dan memaksa agar Anubis mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang dikatakan oleh Ryoga. Ryoga menggunakan daya kendalinya dengan menyiksa dan mempermainkan Anubis untuk menaklukkannya. Hingga akhirnya Ryoga berhasil mendapatkan relik Anubis itu. Setelah mendapatkannya, Ryoga mendapatkan banyak sekali notif dari bar statusnya. Ryoga mendapatkan titel penjara makam raksasa. Namun Ryoga tidak tahu titel itu sebenarnya dipakai untuk apa. Tak lama Ogawara menghampirinya. Ia mengaku telah salah menilai kemampuan Ryoga. Setelah basa-basi baso, Ogawara mengajukan penawaran kerjasama kepada Ryoga untuk kedua kalinya. Ogawara berjanji akan memberikan semua dukungan untuk Ryoga jika bergabung menjadi bawahannya. Namun 자네 같은 사람이 엄청난 가능성을 모든 지원을 약속하겠네. ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh, lagi seru-serunya malah selesai. Ya mau bagaimana lagi ya, kita harus nunggu lagi minggu depan. Pokoknya apapun animenya, ambil baiknya, buang botaknya. Buruk bang, buruk bang, buruk bang. Iya itu lah. Yuk bye bye.